Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung di dalam mata kuliah ini, mata kuliah metode penelitian. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, terlambat untuk membuka ruang Zoom-nya karena tadi lagi ada sedikit urusan yang memang harus tidak bisa saya tinggalkan, jadi mohon maaf sekali. Juga lupa saya konfirmasi, dan alhamdulillah saya sudah kembali sampai di rumah pukul 9 tadi. Oke, hari ini yang presentasi adalah kelompok 3 ya. Untuk kelompok 3 silakan bersiap-siap untuk presentasi. Kelompok 3 mohon diaktifkan cam-nya ya. Oke, baik, silakan kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Pak Mulyadi, selaku dosen mata kuliah metode penelitian, serta teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa menghadiri perkuliahan. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah kami susun. Nah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Fadila Nisrina Saumi dengan NIM 1910161200009. M. Fajar Aditya 1911016210004, Ahmad Maulana 1911016210007, Falah Isnain 1911016210008, Muhammad Rian Fadilah dengan NIM 1911016210015, Riki Fauji dengan NIM 1911016210020, Maimunah dengan NIM 1911016220019. Saya sendiri Zainab Fadila Hidayati dengan NIM 1911016222025. Dan Siti Roziana Azizah dengan NIM 191101633200006. Adapun judul penelitian kami adalah klasifikasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan menggunakan algoritma Night-Base. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kepada teman-teman untuk memulai presentasi.
Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 1, pendahuluan latar belakang. Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sehingga menimbulkan banyak kerugian. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disajikan pada Databox 2022, bahwa hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 354.582 hektar pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan 19,4% dibandingkan 296.924 hektar pada tahun 2022. Pada tahun 2020. Secara kumulatif, dari tahun 2016 hingga 2021, hutan dan lahan yang telah terbakar di Indonesia sekitar 3,43 juta hektar. Dan kebakaran hutan terburuk terjadi pada tahun 2019, yang membakar 1,6 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang sering mengalami kebakaran hutan adalah Kalimantan Selatan. Dikutip dari www.datra.com, pada tahun 2021, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kalimantan Selatan mencatat kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalsel pada tahun 2021 sebanyak 331 kali dan menghanguskan lahan dan hutan seluas 2.482,45 hektar. Ada dua faktor penting penyebab kebakaran hutan, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami misalnya dalam musim kering yang ekstrim yang disebabkan oleh dampak El Nino. Sedangkan faktor manusia meliputi penggunaan api dalam persiapan ladang, adanya kekecewaan terhadap pengelolaan hutan, illegal logging, kebutuhan untuk makanan ternak, perambahan hutan, dan sebab-sebab lainnya. Dampak kebakaran yang sangat dirasakan manusia berupa kerugian ekonomis, yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan, seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lainnya berupa kerugian ekologis, yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan, serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan penjaga terjadinya erosi. Penanggulangan dan antisipasi kebakaran hutan harus dilakukan, terutama pada daerah yang sering terjadi kebakaran hutan dan yang belum pernah terjadi kebakaran hutan. Salah satu cara antisipasi terjadinya kebakaran hutan yaitu dengan cara melakukan klasifikasi memprediksi akan terjadinya kebakaran hutan. Salah satu penerapan klasifikasi terhadap kebakaran hutan adalah menggunakan algoritma decision tree C4,5. Berdasarkan hasil penelitian Aji Primajaya dan kawan-kawan pada tahun 2020, algoritma decision tree C4,5 menghasilkan akurasi data sebesar 89,7859%. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Tira Ayu Pratiwi dan kawan-kawan pada tahun 2021, yaitu melakukan klasifikasi kebakaran hutan di Provinsi Riau menggunakan algoritma Naive Bayes. Dari penelitian tersebut menghasilkan nilai akurasi sebesar 99,52%. Dari kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai akurasi Naive Bayes lebih besar daripada algoritma decision tree C4,5. Maka dari itu, pada penelitian ini menggunakan algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pada pemateri. Baik, yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan kebakaran hutan di Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode Naive Bayes. Yang kedua, bagaimana cara memprediksi akan terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode Naive Bayes. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana cara menghitung akurasi akan terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode Naive Bayes. Masalah yang kami gunakan pada penelitian ini adalah data yang kami dapatkan melalui situs meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG.
Lalu yang poin 1.4 yaitu tujuan penelitian. Ada 3 tujuan penelitian yang kami gunakan. Yang pertama adalah melakukan klasifikasi terhadap kebakaran hutan dengan menggunakan metode naive Bayes. Yang kedua, melakukan prediksi dini akan terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode naive Bayes. Lalu yang terakhir, perhitungan terhadap akurasi akan terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode naive Bayes. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian yang kami lakukan ini bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu yang pertama bagi ITI, menambah wawasan terkait pengklasifikasian kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga mengetahui apa algoritma naive Bayes bagi Universitas Lambung Mangkurat, yaitu sebagai bahan referensi untuk menjadi acuan pada penelitian selanjutnya. Lalu yang terakhir, bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai acuan melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Selatan dan sebagai acuan terhadap pengarahan bantuan dalam penanggulangan kebakaran hutan berdasarkan wilayah yang memiliki kemungkinan kebakaran hutan yang tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah bab 2 akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi untuk bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, literatur terdahulu. Berbagai penelitian mengenai klasifikasi terhadap kebakaran hutan maupun lahan telah dilakukan dengan berbagai macam metode sebelumnya. Salah satu metode yang digunakan untuk klasifikasi ini adalah algoritma naive Bayes. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Rosalina Kumalawati pada tahun 2019 mengenai penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, diketahui bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Beberapa di antaranya adalah kadar air gambut, tingkat dekomposisi gambut, tinggi muka air hujan, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah bahwa faktor kebakaran ini adalah akibat dari ulah manusia maupun faktor alam. Selanjutnya ada Basuki Wasis pada tahun 2003 melakukan sebuah penelitian mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kerusakan tanah. Pada kelapa sawit, tanah yang digunakan untuk penanaman pohon mengalami kerusakan karena pembakaran hutan dilakukan sebelumnya. Selanjutnya Muhammad Riza Saputra pada tahun 2021 melakukan penelitian mengenai tingkat kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hasilnya, tingkat kerawanan untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebesar lebih dari 80% yang disebabkan oleh tingkat kepadatan tinggi serta rentan terhadap kebakaran. Selanjutnya, S. Andi Cahyono pada tahun 2015 melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan dan implikasi kebijakannya yang dilakukan di 3 pulau yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kesimpulannya, faktor alam, kebijakan dari pemerintah setempat juga dapat mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan. Oleh karena itu, diperlukannya pengendalian sebagai upaya pencegahan. Selanjutnya, Fahmi Rashid pada 2014 melakukan sebuah penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dan dampak dari kebakaran hutan. Dampak salah satunya adalah rusaknya ekosistem, sehingga manfaat maupun potensi yang terdapat di dalam habitat tersebut dapat hilang. Selanjutnya, Diang Falila Pramesti pada tahun 2017 melakukan penelitian pengelompokan data potensi kebakaran hutan atau lahan berdasarkan penyebaran titik panas. Penelitian ini menggunakan K-Medoid clustering yang mengatasi kekurangan dari K-means yang sensitif terhadap outlier. Dari penelitian ini didapatkan bahwa penggunaan 2 klaster atau kelompok, hasil yang didapatkan menampilkan tingkat confidence yang cukup tinggi. Selanjutnya ada Hani Harafani pada tahun 2017 yang melakukan penelitian mengenai optimasi parameter pada support vector machine yang berbasis algoritma genetika untuk estimasi kebakaran hutan. SPM dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi linear maupun non-linear kernel yang dapat menjadi satu kemampuan algoritma pembelajaran untuk klasifikasi serta regresi. Tetapi, SPM memiliki sebuah kekurangan yaitu sulitnya menentukan nilai parameter yang optimal. Oleh karena itu, algoritma genetika diusulkan untuk diterapkan untuk proses optimasi. Selanjutnya ada Tria Ayu Pratiwi pada tahun 2021 yang menggunakan algoritma naive Bayes untuk pengklasifikasian kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan. Pada implementasi ini digunakan 4 faktor yang bisa membantu penentuan yaitu suhu, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin. Algoritma naive Bayes berpotensi agar dapat membantu dalam pencegahan kebakaran hutan. Implementasi selanjutnya adalah dari Oktaria Mardianto pada tahun 2021 yang melakukan pemetaan lokasi kebakaran hutan dan lahan di NTB. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi algoritma naive Bayes dalam pemetaan lokasi memiliki nilai akurasi sebesar 55,555%. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma ini dapat membantu dalam
pengklasifikasian lokasi kebakaran hutan atau lahan. Salah satu algoritma yang diimplementasikan lainnya adalah klasifikasi C45 oleh Aji Primajaya pada tahun 2020 yang melakukan penelitian mengenai prediksi potensi kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan algoritma C45 yang juga dapat digunakan dalam prediksi potensi kebakaran hutan. Selanjutnya untuk keaslian penelitian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Yang 2.2 ada keaslian penelitian. Dalam perancangan maupun penelitian yang dilakukan memiliki bukti keaslian, di mana setiap keaslian dari penelitian terdahulu akan dikembangkan dengan penelitian yang akan dirancang kemudian. Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan pada objek, metode, ataupun algoritma. Namun, penelitian ini tetap memiliki perbedaan pada data, teknik, dan hasil penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini digunakan metode naive Bayes yang mana belum pernah digunakan untuk mengklasifikasi kebakaran hutan di Kalimantan Selatan. Berikut ini yang terdahulu. Yang pertama ada Rosalina Kumalawati, Dianita Anjarini, Elizabeth pada tahun 2019 dengan judul Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau field research dan kepustakaan atau library research dengan dataset hasil pengumpulan data di Kabupaten Baritokuala dengan hasil penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut adalah akibat dari manusia dan alam. Yang kedua ada Basuki Wasis tahun 2003 dengan judul Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Kerusakan Tanah atau Impact of Forest and Land Fire on Soil Degradation dengan metode analisis dan dataset sampel tanah komposit dan sampel tanah utuh di perkebunan kelapa sawit Kalimantan Timur. Dengan hasil kondisi tanah di area yang terbakar mengalami degradasi, baik secara kimia, biologi, maupun fisik. Yang ketiga ada Muhammad Riza Saputra, Desi Arisanti, dan Siddhartha Adyatma pada tahun 2021 dengan judul Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan metode scoring dan overlay. Dan dataset adalah data tutupan lahan dan NDVI. Hasilnya yaitu wilayah pertanian, perkebunan, dan semak belukar memiliki tingkat rawan kebakaran sedang hingga tinggi. Yang keempat ada S. Andi Cahyono, Sofian P. Warsito, Wahyu Andayani, dan Dwijono H. Darwanto pada tahun 2015 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di Indonesia dan implikasi kebijakannya atau Factoring Affection Forest Fire in Indonesia and Policy Implication dengan metode model ekonometrika, dataset data kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua pada tahun 1969 sampai 2012 dengan hasil faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan dan gambut antara lain harga kayu bulat, harga ekspor CPO, El Nino, anggaran Kementerian Kehutanan, krisis ekonomi, dan jumlah hotspot. Yang kelima ada Fahmi Rashid dengan judul Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan. Metodenya yaitu analisis, datasetnya yaitu data kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya yaitu ada dua faktor penting penyebab kebakaran hutan, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Yang keenam ada Diang Falila Pramesti, M. Tanzil Furqon, dan Chandra Dewi pada tahun 2017 dengan judul Implementasi Metode Camedoids Clustering untuk pengelompokan data potensi kebakaran hutan atau lahan berdasarkan persebaran titik panas atau hotspot dengan metode Camedoids Clustering dan dataset titik panas wilayah Asia Tenggara tahun 2000 hingga 2015. Dengan hasil nilai siluet koefisien tertinggi yaitu 0,567485053 dengan jumlah klaster 2 dan jumlah data 7.352.
Yang ketujuh ada Hani Harafani dan Romi Satria Wahono tahun 2015 dengan judul Optimisasi Parameter pada Support Vector Machine berbasis algoritma genetik untuk estimasi kebakaran hutan. Metode yang digunakan yaitu SVM, RBF, plus GA. Dengan dataset Forest Fire, dan hasilnya yaitu SVM, RBF, plus GA memiliki nilai akurasi estimasi yang lebih baik daripada metode regresi lainnya. Yang kedelapan ada Tira Ayu Pratiwi, Muhammad Irsyad, dan Rahmat Kurniawan pada tahun 2021. Judulnya yaitu Klasifikasi Kebakaran Hutan dan Lahan menggunakan algoritma Naive Bayes di Kabupaten Pelalawan. Metode yang digunakan yaitu klasifikasi Naive Bayes. Datasetnya yaitu data kebakaran hutan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2015 sampai 2019. Hasilnya yaitu nilai akurasi klasifikasi Naive Bayes pada tahun 2017 sebesar 81,03%. Yang kesembilan ada Rahmawati Oktaria, Mardianto, Fitriani, Ridwan Joko, Purnomo, Kusrini, dan Dina Maulina pada tahun 2021. Dengan judul Pemetaan Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan di NTB dengan menggunakan algoritma Naive Bayes atau Mapping Forest and Land Fire Location in NTB using Naive Bayes Algorithm. Dengan metode klasifikasi Naive Bayes dan dataset yang didapat dari website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Hasilnya yaitu akurasi klasifikasi Naive Bayes sebesar 55,555%. Yang terakhir ada Aji Primajaya, Beta Nurina Sari, dan Ahmad Husairi pada tahun 2020 dengan judul Prediksi Potensi Kebakaran Hutan dan Algoritma Klasifikasi C4I5 Studi Kasus Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menggunakan metode klasifikasi C4I5 dengan dataset titik panas dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 yang didapat dari website NASA. Hasilnya yaitu nilai akurasi sebesar 89,7859%. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ini ada definisi kebakaran hutan. Secara umum, kebakaran adalah nyala api, baik besar atau kecil, yang bersifat merugikan dan secara umum sulit untuk dikendalikan. Sedangkan hutan adalah wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan dan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati. Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran yang besar-besaran. Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan yang setiap tahunnya terjadi di berbagai negara di dunia. Peristiwa ini tentunya menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun ekologi. Menurut Mardianto dan kawan-kawan pada tahun 2021, kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa kebakaran yang dilakukan oleh perbuatan manusia maupun alami, yang ditandai oleh penjalaran api serta membakar hutan dan lahan yang dilaluinya. Di Indonesia seringkali terjadi kebakaran hutan yang membawa dampak yang buruk bagi masyarakat dan negara. Kebakaran hutan, terutama hutan alam, tidak hanya merusak vegetasi, tetapi semua unsur ekosistem termasuk kehidupan satwa liar, kondisi tanah, air, dan udara. Kerugian lain yang diakibatkan kebakaran hutan ini adalah hilangnya keanekaragaman yang dimiliki suatu daerah. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan termasuk cukup besar karena kondisi existing wilayah yang sebagian besar adalah kawasan hutan dan lahan gambut yang mudah terbakar. Selanjutnya ada definisi Naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Naive Bayes pertama kali diperkenalkan oleh Rivers Thomas Bayes dan penggunaannya sudah dikenalkan sejak tahun 1702 sampai dengan 1761.
Menurut Putro dan kawan-kawan pada tahun 2020, metode Naive Bayes memiliki beberapa kelebihan, yaitu cepat dalam perhitungan, algoritmanya sederhana, dan tingkat akurasi yang tinggi. Metode Naive Bayes yang hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Metode algoritma Naive Bayes lebih mudah digunakan karena memiliki alur perhitungan yang tidak panjang. Teorema Bayes memiliki bentuk umum sebagai berikut. Bisa dilihat di situ adalah teorema Bayes. Kemudian untuk keterangannya, X adalah data dengan kelas yang belum diketahui, hanya adalah hipotesis data X merupakan suatu kelas spesifik, kemudian ada probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X. Selanjutnya adalah tahapan klasifikasi Naive Bayes. Untuk yang pertama, kita membaca data training terlebih dahulu, kemudian menghitung jumlah dan probabilitas. Namun, jika data numerik, maka hitung nilai mean dan standar deviasi dari masing-masing parameter yang merupakan numerik. Adapun persamaan untuk mencari nilai rata-rata hitung atau mean adalah seperti dalam persamaan berikut. Di situ juga sudah ada rumus untuk menghitung nilai mean. Untuk keterangannya ada mean, kemudian XI adalah nilai X ke I, kemudian N adalah jumlah sampel. Sedangkan persamaan untuk menghitung nilai-nilai simpangan baku atau standar deviasi dirumuskan sebagai berikut. Seperti rumus yang sudah ada di situ, untuk keterangannya ada lambang standar deviasi, kemudian XI-nya adalah nilai X ke I, kemudian ada lambang mean, dan N-nya adalah jumlah sampel. Dan langkah yang terakhir, menghitung nilai probabilistik dengan cara menghitung jumlah data yang sesuai dari kategori yang sama dibagi dengan jumlah data pada kategori tersebut. Kemudian, tahapan klasifikasi Naive Bayes selanjutnya adalah mendapatkan nilai dalam tabel mean, standar deviasi, dan probabilitas. Dan tahapan yang terakhir adalah menghasilkan solusi. Selanjutnya, bab 3 tentang metode penelitian, dipersilakan kepada yang menyampaikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada alat penelitian. Alat penelitian yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama perangkat keras. Perangkat keras yang kami gunakan ada dua, yaitu CPU Intel Core i5 generasi ke-7 dan RAM sebesar 12 GB. Yang kedua ada perangkat lunak, sistem operasi Windows 11 atau Windows 10, browser Chrome, bahasa pemrograman R, RStudio, Microsoft Office, dan Google Docs, paket Sklar untuk proses pembagian data secara otomatis, paket Caret untuk mengklasifikasikan data menggunakan algoritma Naive Bayes, paket E1071 untuk membangun model menggunakan fungsi Naive Bayes, paket Gmodel-in untuk membangun matrix confusion. Yang kedua ada bahan penelitian. Ada dua, yaitu algoritma Naive Bayes Classifier dan data yang diambil dari BMKG di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Adapun prosedur kerja yang akan dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap, yaitu studi pustaka dan observasi. Penjelasan dari pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama ada observasi. Pada tahapan observasi ini dilakukan dengan menggunakan data kebakaran hutan. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer, merupakan data yang diambil dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Selatan dengan pustaka atau biasa disebut dengan literatur adalah tahapan awal dalam teknik pengumpulan data pada suatu penelitian. Metode ini akan dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber referensi terhadap berbagai buku, karya ilmiah, maupun jurnal-jurnal yang dianggap penting dan mendukung. Selanjutnya langkah kedua adalah analisa. Analisa adalah tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan data dari metodologi penelitian. Analisa merupakan metode khusus yang digunakan untuk menganalisis masalah sebagai berikut. Yang pertama ada data selection. Pada tahap ini dilakukan tahapan seleksi data. Pemilihan data dalam proses seleksi menggunakan 5 atribut, yaitu suhu, curah hujan, kecepatan angin, kelembapan tanah, dan kelas.
Yang kedua ada pre-processing. Tahapan ini untuk pembersihan terhadap data-data yang terdapat data kosong atau missing value, inconsistent data, dan ketidaksesuaian data. Yang ketiga ada transformation. Data yang telah melalui proses tahapan pre-processing ditransformasikan, kemudian disimpan ke dalam bentuk yang bisa diterapkan pada tools yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya ada data mining. Pada tahapan analisis proses data mining, peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan untuk mencari klasifikasi dari sejumlah data kebakaran hutan dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Dan selanjutnya ada evaluation. Evaluation adalah proses pencarian pola atau informasi baru yang menarik dan bermanfaat pada suatu kumpulan data yang terpilih dengan menggunakan tools RStudio dan algoritma naive Bayes. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Di sini pada bulan pertama kami melakukan pengumpulan data, dan pada bulan kedua ada tahapan pre-processing, pemodelan klasifikasi dan evaluasi, dan pembuatan laporan itu dilakukan di kedua bulan tersebut. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan presentasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Mulyadi. Oke, baik. Coba lihat ke atas lagi di judul awal. Ya. Judul itu kebiasaan ditulis dengan huruf kapital ya, huruf besar semua. Hampir semua format penulisan laporan, baik proposal maupun laporan hasil penelitian itu kalau judul pakai huruf besar semua ya, biasakan. Beda kalau misalnya sub judul, misalnya kalau subbab judul itu misalnya latar belakang masalah itu biasanya seperti ini. Awalnya saja yang besar, kemudian kecil, kemudian kalau misalnya ada kata lagi itu di dalam kalimat itu baru besar. Jadi K, H, L itu boleh besar kalau sub bab ya. Kalau judul bab juga kapital semua, bab 1, bab 2 dan seterusnya itu biasanya besar semua. Untuk format Ilkom judul itu Ilkom kita, FMIPA Ilkom ULM itu judul besar semua supaya tidak terlupakan. Kemudian, klasifikasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan menggunakan algoritma naive Bayes. Oke, kita lihat latar belakangnya. Bentar saya ketik dulu ya, kelas. Coba kembali ke judul tadi biar enak, nggak bolak-balik. Klasifikasi. Ya. Oke, coba ke latar belakang masalah. Ya. Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia sehingga menimbulkan banyak kerugian. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, ini saja kan data box 2022 bahwa hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 3,4 pada 2021 atau mengalami peningkatan 9% dibandingkan 2020 secara kumulatif dari tahun 2019 hingga 2021. Hutan dan lahan yang telah terbakar di Indonesia sekitar kebakaran hutan terburuk terjadi pada tahun yang membakar 19,6 hutan di Indonesia. Salah satu provinsi Indonesia yang sering mengalami kebakaran hutan adalah Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Badan Bencana Kalimantan Selatan, kebakaran hutan sebanyak meminuskan lahan. Ada 2 faktor penting penyebab kebakaran hutan, yaitu alami dan faktor manusia. Faktor alami misalnya. Naik terus, scroll ke bawah.
Oke, stop. Sedangkan faktor manusia meliputi penggunaan api, adanya kekecewaan terhadap pengelolaan hutan, kebutuhan untuk makanan ternak, hutan dan sebagainya lain. Dampak kebakaran yang sangat dasar manusia berupa kerugian ekosistem dan potensi yang berasal dari manusia untuk mengumpulkan kebutuhan agar bahan bangunan, bahan makanan, obat serta satwa. Terus scroll lagi ke bawah. Stop. Penanggulangan dan antisipasi kebakaran hutan harus dilakukan, terutama pada daerah yang sering terjadi kebakaran hutan dan yang belum pernah terjadi kebakaran hutan. Salah satu cara antisipasi terjadinya kebakaran hutan yaitu dengan cara melakukan. Nah, kalau dari uraian latar belakang ini belum terlihat sebenarnya ada permasalahan apa, di mana, bagian mana. Kalau ini penanggulangan dan antisipasi kebakaran hutan harus dilakukan. Oke, itu statement aja, terutama pada daerah yang sering terjadi kebakaran hutan. Ya, itu juga masih statement. Yang belum pernah terjadi kebakaran hutan. Salah satu cara antisipasi terjadi kebakaran hutan yaitu dengan cara melakukan klasifikasi, memprediksi akan terjadinya kebakaran hutan. Why? Kenapa? Kenapa melakukan klasifikasi itu loh? Nah, judulnya kan klasifikasi. Kenapa perlu dilakukan klasifikasi? Itu yang kita kasih tanda tanya besar. Itu yang harus diulik untuk diuraikan menjadi latar belakang masalahnya gitu. Karena dari awal saya baca tadi kan itu hanya masih intro ya, intro yang berkembang, intro terus. Belum digiring ke dalam permasalahan yang kenapa kita harus dengan klasifikasi gitu. Ya, PR. Kemudian kita masuk ke rumusan. Jadi dari intro itu nanti kan semakin meruncing ada masalah ya. Karena itu harus diklasifikasikan. Dari klasifikasi itu nanti kita buat lagi rumusan ya. Rumusan masalahnya bagaimana cara mengklasifikasikan kebakaran hutan, bagaimana cara memprediksi akan terjadinya kebakaran hutan, bagaimana cara menghitung akurasi terjadi kebakaran hutan. Oke. Kalau ini kita buatkan menjadi rumusan masalah, bukan tidak boleh ya, boleh kalau mau dibuat begitu, tapi kebiasaan kita dari apa namanya membuat rumusan masalah itu harus bisa terukur, sehingga nanti bisa kita jawab di kesimpulan. Nah, rumusan masalah itu harus bisa terukur yang bisa kita jawab di kesimpulan. Kalau seperti ini, bagaimana cara mengklasifikasikan kebakaran hutan di Kalimantan Selatan menggunakan naive Bayes? Ini memang yang akan kalian lakukan gitu. Memang mau kita lakukan gitu kan? Memang kita mau menerapkan itu sehingga nanti kita klasifikasikan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita buat seperti ini nanti akan kebingungan. Kesimpulannya seperti apa nanti kalau kita buat bagaimana cara? Berarti akan kurang lebih kalau menurut saya kalau kita buat bagaimana pertanyaannya akan jadi langkah-langkah ya. Step pertama apa, dua dan seterusnya kalau kita buat di bagaimana. Cara mengklasifikasikan kebakaran hutan pertama ngapain, kedua, ketiga. Nah, itu nanti kalau kita buat di kesimpulan kan jadi pembahasan lagi, padahal kita di pembahasan sudah ada bab sendiri gitu kan. Nah, itu perlu kita pertimbangkan ya dalam membuat rumusan. Apakah seperti ini salah Pak buat rumusan salah? Tidak ada yang salah, sebenarnya tidak ada yang salah. Itu ya. Itu hanya tips dan trik saja. Karena di dalam aturan kita cara membuat proposal itu sah-sah saja gitu ya, bebas gitu. Tapi ini sedikit tips dan trik supaya kita gampang menjawab di kesimpulan, gitu kan? Kalau seperti ini nanti kita seolah-olah di kesimpulan membahas lagi tuh, ya kan? Membahas lagi, berarti terjadi langkah-langkah, ada formula di sana, gitu ya? Bisa kebayang ya? Itu baru poin pertama. Yang kedua kan bagaimana lagi nih, bagaimana cara memprediksi terjadinya kebakaran hutan. Nah ini jadi langkah-langkah lagi nih. Sudah ya kan? Yang ketiga, bagaimana cara menghitung akurasi. Nah ini langkah-langkah lagi. Jadi ada 3 rumusan yang seperti ini.
Kebayang ya, simpulannya tuh banyak banget, bener simpulannya. Itu dalam bayangan saya ya. Nah, coba kelompok teman-teman yang lain, mahasiswa, dan khususnya kelompok ini, coba itu dipikirkan. Jadi kita cara membuat rumusan itu, tipsnya adalah bagaimana rumusan itu bisa nanti kita kemas, kita jawab di kesimpulan. Jadi bisa terukur gitu. Jelas ya? Paham ya? Nah, kemudian manfaat. Coba kita lihat manfaat. Bentar, tujuan melakukan tujuan tidak ada masalah. Kita lihat ke manfaat. Nah, ke manfaat ini ada dibagi dengan 3, terus dikasih sub khusus lagi. Sebaiknya nggak usah ya. Kalau kita kasih sub khusus itu seolah-olah itu punya pembahasan tersendiri. Ya, ini terlihat kita sedikit lebay. Ini nggak usah di bold gitu kan, nggak usah kalau memang mau seperti itu dibuatkan dalam satu paragraf boleh gitu ya, atau narasi-narasi itu boleh, tapi jangan dibuat sub sendiri tuh kayak khusus jadinya. Jadi seolah-olah ini kayak khusus mau dibahas untuk manfaat bagi peneliti, manfaat bagi Universitas Lambung Mangkurat, manfaat bagi pemerintah, itu nomornya khusus lagi dibuat dia. Jadi kayak seolah-olah dia perlu perhatian khusus yang dituju ke sana. Nah, ini nggak usah ya. Manfaat itu apa saja, kalau memang mau buat peneliti A, bagi peneliti apa, atau satu, tapi nggak usah di-bold gitu, karena dia bukan bagian dari sub-sub judul gitu. Ya, dia memang mau kita buat untuk bermanfaat buat siapa, gitu kan? Ya, terus bagi Universitas Lambung Mangkuratnya ini mungkin bisa diperhitungkan dipertimbangkan kata-katanya, boleh lah diganti yang lain, mungkin bagi akademisi atau siapa secara umum ya, kita jangan khusus, karena kita memberikan kontribusi kan, memberikan kontribusi bukan kepada satu orang tertentu atau sekelompok orang tertentu, tapi kontribusi yang kita berikan adalah untuk masyarakat pada umumnya ya. Kemudian tadi saya sedikit ada tadi pada penjelasan tadi kajian terdahulu ya, coba bawah lagi. No, bentar. Apa tadi? Supaya saya ada yang terlewatkan. Coba lihat ke latar belakang masalah, maaf. Tadi saya sudah ingat, tapi lupa. Oke, ini dikutip dari www.gatra.com. Nah, usahakan kalau kita mengutip di dalam menulis artikel ilmiah ataupun laporan ilmiah, ya ini termasuk laporan ilmiah karena dia bagian dari riset, walaupun masih bentuk proposal ya, itu pustaka kita itu jangan langsung ditulis di sana. www.gatra.com itu adalah sumbernya, ya. Jadi itu ditulis di daftar pustaka. Daftar pustaka ada wadahnya sendiri. Daftar pustaka biasanya di halaman terakhir. Ya. Jadi Pak, yang di sini apa yang ditulis? Yang ditulis di sini adalah yang kita sitasi ya. Apa yang mau kita ungkapkan gitu. Apa yang mereka dulu meneliti apa, itu yang kita tuang di sini. Si A itu meneliti apa, itu yang kita tuang di sini. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau ini diambil dari websitenya gatra.com, siapa itu yang mengatakan bahwa kebakaran hutan terburuk terjadi pada tahun 2019 yang membakar 1,6 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia? Salah satu provinsi Indonesia yang sering mengalami kebakaran hutan adalah Kalimantan Selatan. Itu siapa person yang mengatakan? Bukan websitenya, gitu ya. Bukan rumahnya yang kita tempel, tapi siapa yang mengatakan. Gitu kan? Nah, dari gatra.com ini kan pasti banyak berita-berita. Mungkin, saya nggak tahu. Kan bukan nama personalnya ya. Ini kan kayak surat kabar gitu ya, kayak Banjarmasin Post-nya gitu kan, atau publisher-nya kayak Amdi Offset gitu ya. Tapi di dalam Amdi Offset itu banyak penulis buku gitu. Nah, jadi kita usahakan cari siapa itu yang mencetuskan itu. Misalnya Iman 2021, nah baru mengatakan itu. Nanti di sana si gatra.com itu ya bersama halaman page-nya. Cara menulis pustaka website juga ada ya, coba di browsing.
cara menulis daftar pustaka untuk sumber website. Nah, itu baru ditulis di daftar pustaka kita. Jelas ya? Kemudian sedikit komentar untuk presentasi tadi. Siapa tadi yang saya lihat? Rian Fadilah ya. Itu terlalu cepat. Biasakan kita slow intonation, perlahan supaya orang lain. Ilmu komunikasi itu kan begini ya, kalau bahasa dan kalimat kita itu jelas, maka orang lain juga akan paham ke kita dan mengerti apa yang kita sampaikan. Itu kan, yang penting itu ya, pesannya sampai kalau ilmu komunikasi. Jadi, kalau kita terlalu cepat bicara, itu akan meribetkan kita, lidah kita juga berbalik-balik tadi. Tadi soal cerita mengklasifikasikan itu aja, udah bolak-balik, karena saking cepatnya bicara gitu ya. Nah, pesan untuk semua ya, spesial untuk Rian. Siapa tahu nanti ada di mata kuliah lain presentasi juga, kita usah. Jadi presentasi ini sebenarnya juga belajar untuk kita bagaimana kita mengatur kalimat-kalimat kita perform di depan umum gitu ya. Ini nggak secara langsung sebenarnya melatih kita gitu. Mungkin bukan mata kuliah ini saja, mungkin ada mata kuliah lain juga dosen dengan konsep yang sama. Nah, jadi begitu Anda nanti sudah jadi S1, tampilnya itu sudah elegan, enak dilihat gitu ya. Tidak kaku, tidak monoton gitu. Nah, terus kita masuk ke, coba turun lagi si kajian terdahulu. Ini tidak ada masalah, sudah benar semua cara mensitasinya. Oke, tapi bermasalah di naik, ada tabel keaslian penelitian tadi. Scroll ke bawah. Ya, ini. Saya pernah bilang kalau tidak salah di pertemuan kedua ya, kelompok 1 atau kelompok berapa, bahwa judul itu jangan ditulis lagi. Ya, judul jangan ditulis lagi. Judul itu sudah ada wadahnya. Di mana wadahnya? Di daftar pustaka. Ya. Jadi judul itu ditulis di daftar pustaka. Jangan ditulis lagi di setiap kita mensitasi. Misalnya kalau misalnya ya judul kita tulis lagi menurut Irwan Gunawan ya, pada penelitiannya yang berjudul penyebab kebakaran hutan bla bla bla. Nah, itu kan bahasa kayak bahasa koran ya, bahasa pers ya. Itu jangan kita gunakan di dalam penelitian. Ya memang kita sedikit terpengaruh, mungkin sering baca koran, sering baca majalah gitu kan, atau sering nonton berita gitu kan. Jadi gaya dan cara kita membuat artikel itu jadi ngikut gitu. Nah, itu dirubah mindsetnya, dirubah bahwa judul nggak perlu lagi. Jadi apa yang kita buat seperti saya bilang tadi, yang dibuat adalah apa yang mereka lakukan, itu yang kita tulis ya. Itu. Jadi lebih baik seperti ini sebenarnya kalau kita mau buat keaslian penelitian gitu. Ini samping peneliti sudah boleh, kemudian judul nanti kita hilangkan. Metode ini diuraikan saja dari semua yang sudah pernah, yang ada di citasi sini, apa aja misalnya. Fit research ya, kalau nggak muat dimiringkan di horizontal atau vertikal tuh ke arah ke atas gitu ya. Kemudian apalagi metodenya nih, metode analisis apa nggak jelas ya, metode analisis apa, banyak sekali. Nah, itu bisa diuraikan, nanti tinggal centang-centang aja yang sama. Oh, ini sama checklist, oh ini sama checklist. Maka nanti kalau kita lihat matriknya ya, akan terlihat perbedaan antara penelitian yang akan diusulkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Begitu ya. Nah, kalau hasil itu kan juga sudah bagian dari citasi yang tadi yang dinarasikan di atas. Jadi sebaiknya jangan lagi dituangkan di sini gitu. Kalau semua dituangkan di sini nanti kolomnya itu menjadi memanjang gitu. Kita bercerita di dalam satu kolom. Itu kan kalau tabel itu jadi jelek. Saya nggak bilang tidak, gimana bahasanya ya. Kurang enak dilihat ya. Menggelembung ke bawah semua. Gitu. Ya. Jadi
sedikit aja sebenarnya nggak apa-apa. Ya, mungkin sekitar 3 baris bolehlah, ya gitu, atau 4 baris lah. Tapi kalau sudah ada lebih dari 4 biasanya mengembung, ya. Oke. Jadi hasil sebagusnya di narasi yang di atas, di citasi, itu sebagusnya. Kalau dataset, langsung datanya data apa gitu. Data hasil pengumpulan data di Kabupaten Batu Kuala. Ini data apa? Langsung aja datasetnya data apa. Sampel tanah komposit dan sampel tanah utuh di perkebunan. Ini data tanah komposit. Udah selesai, itu aja. Ini kelapa sawit Kalimantan Timur nih data apa nih? Data kelapa sawit kah? Nah, gitu aja. Kalimantan Timurnya nggak usah gitu kan? Karena itu sudah ditunjukkan di narasi yang di atas. Tadi kan sudah bercerita bahwa itu menurut Basuki Wasis itu kan sudah kamu citasi di atas kan? Nah, jadi kalau dia mau baca yang yang disitasi di atas tadi. Padahal untuk ini tadi kan cuman kita mau membedakan peneliti terdahulu sama yang akan kita lakukan supaya lebih terlihat keaslian penelitiannya, keunikan yang belum pernah dilakukan orang. Oke, lihat ke bawah terus, paham sampai sini ya. Terus up, naik ke atas sedikit, mana yang akan diusulkan saya belum lihat. Nah, mana nomor bagian yang akan diusulkan? Nggak ada kan? Itu ditambah ya. Yang ini, yang naik bias yang apa yang kalian mau lakukan ini. Nah, harusnya ada di bawah sini, paling bawah. Nah, jadi pemetaan itu nanti yang terlihat. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Terus oke, ini tidak ada masalah. Oke, terus naik, ya scroll ke bawah terus. Oke, ini sebentar. Ini apa ini? Alur algoritma bias. Oke, ya terus metode penelitian. Oke, terus prosedur penelitian. Terus. Oke, sebentar. Prosedur penelitian, tempelkan bagan ya, kayak itu tadi, alur tadi yang di atas tadi gitu. Di prosedur penelitian. Jadi apa tahapan pertama selain penjelasan juga ada bagannya gitu. Ya, tempelkan bagannya. Catat ya kekurangannya ya. Terus oke, naik lagi. Oke, jadwal penelitian. Jadwal penelitian itu biasanya kalau kita di ilmu komputer itu antara 3 sama 4 bulan lah ya. 3 sampai 4 bulan di ini. Jadi dikembangkan aja, nggak apa-apa. Kita kan sekalian belajar memang mau arahnya ke sana kan, arahnya ke skripsi nanti gitu. Bukan karena tugas ini ya. Tugas ini hanya pengen melatih membuka wawasan bagaimana cara membuat proposal penelitian. Jadi dikembangkan aja menjadi 4. Jadi biar terbiasa nanti di sana nanti saat realnya Anda sudah ingat gitu. Kadang-kadang mahasiswa ini karena dilatih 2 terbawa nanti 2 gitu. Bahkan di template itu ada tulisan apa gitu, tanda kutip judul gitu, di tanda kutipnya juga dipakai. Padahal di judul itu tidak perlu tanda kutip. Seperti tadi itu ada tanda kutipnya kan? Padahal itu nggak ada sebenarnya. Tanda kutip itu cuma penekanan di dalam template. Tapi oleh mahasiswa kita dibuat juga tanda kutipnya. Gitu. Kemudian saya belum melihat nomor halaman ya. Ada nomor halaman di sini? Nggak ada ya? Nah, tambahkan nomor halaman. Ya. Oke, lihat daftar pustaka sekalian. Nah, ini kan ada nih cara nulis daftar pustakanya Gatra, oke. Nah, padahal ada itu orangnya itu Anas. Ini ya si Anas ya sebenarnya yang ngomong tadi ya. Nah, maksudnya tuh si Anas itu yang dinaikkan ke atas itu.
Ya, itu mungkin komentar saya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman mahasiswa. Silahkan bagi yang mau bertanya. Tidak harus kelompok ini ya. Kelompok yang lain juga boleh, bebas. Kalau ada yang bingung, langsung tanya. Nggak usah sungkan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, namun Elmira dari kelompok 2. Tadi itu untuk nomor halaman harus ada loh, Pak. Berarti kayaknya daftar isinya juga harus ada, Pak. Iya, sebenarnya iya. Cuman kebiasaan kakak-kakak kelas kalian itu mengabaikan itu karena apa ya? Karena buru-buru, merasa proposal itu belum terlalu seperti laporan skripsi, sehingga itu kayak di skip gitu. Padahal itu penting. Kenapa? Ketika reviewer melihat, kan lumayan juga ya, nggak tebal banget sih memang. Tapi kadang-kadang ada tabel atau apa yang dituang di sana untuk komunikasi. Itu nanti kadang-kadang beda nih halaman yang diberi, posisi yang diberikan sama mahasiswa sama yang di naskah yang diberikan ke dosennya, itu pengujinya beda. Nanti coba lihat di halaman berapa, halamannya kosong. Nah, coba lihat yang ada tabel itu, coba cari, akhirnya dibuka file yang dilihat. Akhirnya ketemu gitu, padahal kalau ada halaman itu enak dia, terstruktur, dan memang kita terlihat siap. Ya, jadi harus ada juga daftar isinya, ada halaman, ada daftar isi. Ya, gitu. Ini Bapak, terima kasih, Pak. Ya. Next question, siapa lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya Ajwa dari kelompok 6. Untuk Ya. bagian keaslian penelitian itu, Pak, berarti tabelnya itu yang di bagian atas-atasnya ditulis algoritma-algoritmanya gitu, Kak, Pak. Terus yang di bawahnya tinggal di checklist. Iya, betul. Supaya menghindari narasi lagi yang bertumpuk. Terus supaya tidak lagi sama seperti yang dikupas di atas kajian terdahulu, kan kita mensitasi itu kan mengupas apa yang sudah pernah dilakukan gitu kan. Kalau kita tulis lagi di sini kan jadi double, ditulis lagi, dimatrikan lagi, ngapain sih? Jadi orang melihat apaan ini laporan anunya, apa namanya, proposalnya, numpuk-numpuk gitu kan. Di sana juga cerita soal hasil dan kesimpulan di abstrak, ya. Kalian sudah tahu belum cara mensitasi? Cara mensitasi itu kan kita sekalian ya, mungkin saya lupa di awal-awal, karena bagus-bagus semua saya jadi lupa. Cara kita mensitasi itu adalah menulis abstrak yang sudah pernah yang ada di jurnalnya gitu kan, baca abstraknya itu sama kesimpulan, ya.
Itu yang kita tuangkan di sitasi. Nah, itu hasil itu kan bagian dari kesimpulan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini akan jadi rancu gitu kan. Tapi mungkin lebih kepada kayak gini boleh nih boleh data apa gitu. Metodenya metode apa saja. Langsung aja nama metodenya dibuat. Jadi kita tinggal checklist kalau dia memang sama. Kalau nggak ada kan pasti strip aja kan. Nah, dari situ nanti akan ketahuan perbedaan matriknya. Terlihatlah punya kita. Nah, kalau yang dari sini kekurangannya, penelitian yang akan diusulkan itu belum muncul sebenarnya di poin nomor 11 kan. Nah, tapi nggak ada. Nggak usah didomorin, nggak apa-apa sebenarnya. Langsung captionnya penelitian yang akan diusulkan. Gitu. Ya, jadi betul ya. Langsung aja metodenya. Apa datasetnya dibuat. Gitu. Yang di atas, field-nya di atas ini. Gitu, Ajwa Helisa. Izin bertanya lagi, Pak. Berarti Ya. untuk di tabel ini peneliti, metode, sama dataset aja ya, Pak? Boleh. Kalau mau ditambah yang lain juga boleh, tapi jangan yang sama. Jangan hasil lagi, karena hasil sudah dituangkan di atas ya. Iya, makasih banyak, Pak. Ya. Siapa lagi? Misi, Pak, izin bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Nisrina Saumi. Izin bertanya, untuk yang di tabel keaslian penelitian ini kan kata Pian ditambah juga yang punya kitanya di misalnya nomor 11. Misalnya format tabelnya peneliti, metode, sama dataset. Untuk penelitinya ditulis dengan nama kita kah atau seperti apa, Pak, tulisannya? Iya, nama kita. Tapi ini di selangan apa dikasih satu space, satu kolom ke bawah tanpa kolom, satu baris ke bawah tapi tanpa kolom. Itu jadi penelitian yang akan diusulkan gitu kan. Captionnya itu ya, caption di label satu baris itu, kemudian enter lagi dengan kolom yang sama, peneliti, nama penelitinya, nama kita. Kemudian kalau misalnya kelompok berarti nama kalian semua kan. Begitu. Ya tinggal sesuaikan dengan centangan di atas kalau memang tidak ada. Kalau memang ada gitu. Terus dilihat kalau misalnya ada yang sama persis satu kolom, setiap kolom dia tercentang dan kalian juga tercentang, ya berarti sudah pernah ada yang melakukan. Nah, itu dia tujuannya. Tapi kalau beda, ya berarti inilah dia keunikannya, beda. Gitu ya. Nah. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Jadi nanti di jadwal penelitian itu sesuaikan juga dengan bagan alur penelitiannya ya. Ya, kebiasaannya gitu. Ini sudah ya. Nah, pengumpulan data, preprocessing, pemodelan klasifikasi. Di dalam pemodelan klasifikasi ini ada di breakdown lagi nggak kira-kira? Saat preprocessing itu ada breakdown lagi nggak?
Nah, itu akan terlihat nanti di bagian alur penelitian gitu. Nah, jadi sesuaikan selain pembuatan laporan gitu ya. Selama 4 bulan apa gitu kurang lebih. 4 bulan apa 6 bulan, saya coba ceklah proposal kakak kelas kalian ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih sebelum saya tutup. Sepertinya semakin paham ya, saya senang nih. Kalau nggak ada pertanyaan berarti semakin paham. Kalau malu-malu nggak mungkin kan, ini sudah pertemuan ke-4, sudah semakin dekat, artinya nggak malu-malu lagi. Tapi memalukan ya. Aduh. Oke ya, kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan ya. Oh, ditutup dulu oleh kelompok 3. Silakan tutup dulu. Baik, terima kasih. Terima kasih pada Bapak atas kritik, saran, dan tips yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, saya terlambat tadi, sekali lagi. Terus sudah meluangkan waktu. Kita bisa kuliah pada hari libur ya. Bangga sekali sama mahasiswa saya ini semuanya. Ya, rajin, saya senang banget. Walaupun libur tak belajar ya. Oke. Demikian saya undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat ya. Saya izin live ya.